Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan menjauhi syubhat. Jadi di awal hadis Nabi SAW bersabda, Innal halal bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Artinya manusia dengan dasar ilmunya dia mengetahui kalau perkara ini halal. Wa innal haram bayyin. Dan yang haram ini jelas. Manusia tahu kalau itu perbuatan haram. Kayak sekarang kalau ada pertanyaan, apa hukum makan daging ayam? Ada nggak manusia yang bilang, oh syubhat Ustaz daging ayam? Nggak ada. Apa hukum minum susu? Susu apa dulu? Ya, susu halal. Apa makan tempe dan tahu? Halal, saya halal. Begitu juga innal haram bayyin. Yang haram itu jelas. Sekarang kalau ada pertanyaan, apa hukum minum khamar? Haram. Apa makan daging babi? Haram. Jadi yang halal itu jelas sesuai dengan nas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang haram itu jelas. Cuman antara halal dan haram itu ada yang masih rancu. Nah yang masih rancu ini namanya apa? Syubhat. Syubhat ini bukan berarti tidak memiliki hukum. Dia memiliki hukum. Tapi kata Nabi SAW, La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebagian besar manusia belum tahu hukumnya. Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan perkara itu menjadi syubhat karena 4 hal. Yang pertama, qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Karena orang tidak memiliki ilmu, perkara itu jadi syubhat. Yang kedua, dha'ful faham. Dia memiliki pemahaman yang lemah. Dia tahu dalil, tapi dia tidak memahami dalil. Maka perkara itu karena dia tidak faham, akhirnya jadi rancu. Yang ketiga, qillatul bahats. Karena dia tidak pernah membahas permasalahan itu. Karena sebagian perkara dan sebagian masalah-masalah agama itu perlu dibahas dengan detail hatta yatabayyan al-hukum. Sampai hukumnya menjadi jelas. Yang keempat yang paling bahaya, su'ul qasad. Orang itu memiliki maksud dan tujuan yang salah dan buruk. Maka jadi syubhat. Seperti orang-orang liberal yang dia menghalalkan zina, menghalalkan khamr. Kata dia khamr itu boleh kalau dengan niat membuat badan itu panas. Zina itu boleh selama gayung tidak masuk ke sumur. Nah ini jadi syubhat. Kenapa? Karena dia punya su'ul qasad, maksud tujuan yang salah dan yang buruk. Nah ini jadi syubhat. Oleh karena itu, kalau ada perkara syubhat yang belum jelas hukumnya, apakah dia halal atau dia haram, itu lebih baik ditinggalkan. Maka orang yang meninggalkan syubhat, dia lebih selamat dibandingkan orang yang masuk ke dalam daerah syubhat. Maka kata Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhat," barang siapa yang menjauhi diri dari syubhat, faqad istabra'a li dini wa 'irdi. Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan telah menyelamatkan harga dirinya. Artinya manusia tidak mencemooh dia dan dia selamat agamanya, tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang belum jelas. Apakah itu halal atau itu haram. Dan di sini pentingnya seseorang memiliki sifat wara. Apa ikhwah wara? Sifat wara. Wara itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rasa takut dan kehati-hatian. Tapi definisi wara, tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan yang memudaratkan kita di akhirat. Kita belum tahu nih hukumnya apa. Tapi kalau kita mengambil, takut masuk syubhat, nanti memudaratkan kita di akhirat. Maka kita meninggalkannya wara'an. Karena kita memiliki sifat wara' kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi SAW tentang sifat wara', wa khairu min dinikimul wara', min dinikimul wara'. Dan yang paling baik dari agama kalian itu sifat wara'. Makanya ya ikhwah, kalau orang berilmu tapi sedikit punya sifat wara', itu menunjukkan ilmunya kurang bermanfaat. Ya, tapi kalau dia punya ilmu walaupun sedikit, cuman dia memiliki sifat wara' yang tinggi, itu menunjukkan kalau ilmu dia bermanfaat. Kenapa? Karena dia punya kehati-hatian dalam bab agama. Ya dia lihat hukum ini apa, belum jelas dia meninggalkan. Ada orang enggak? Udah bismillah.
Ya insya Allah halal. Nah ini kurang waroknya dia. Makanya disebutkan salah seorang salaf, dia pernah jalan, ketika sampai ke tempat tujuan hartanya jatuh. Dia tidak tahu jatuhnya di mana. Dia balik lagi ke jalan yang dia tempuh. Subhanallah di situ ada hartanya. Ketika dia pengen ngambil, dia tinggalkan. Dia khawatir kalau mungkin ini ada orang lain lewat di sini, hartanya juga jatuh di jalan yang sama. Maka dia meninggalkan itu wara. Karena sifat takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling baik dari agama kita memiliki sifat wara. Ya, makanya lihat subhanallah. Di akhir hadis Nabi SAW menjelaskan tentang hati. Di dalam jasad kita ini ada segumpal daging, mudghah. Kalau segumpal daging ini baik, maka semua urusannya baik, semua jasadnya baik. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka semuanya rusak. Segumpal daging ini apa? Hati. Kenapa? Apa kaitannya hati dengan halal dan haram dan syubhat? Karena kalau hati seseorang itu baik, mesti dia memiliki sifat wara, meninggalkan yang syubhat. Makanya kalau hati ini baik ya ikhwah, orang memiliki hati yang salim, dia lebih berhati-hati khususnya dalam bab halal dan haram. Dia tidak mungkin memakan kecuali yang halal. Dan dia tidak mungkin menyentuh yang haram. Dan yang mendukung dia untuk menjauhkan yang haram dan mengambil yang halal dan meninggalkan yang syubhat, qalbun salim, hati dia yang baik. Makanya kalau hati itu buruk, la yubali. Kalau orang punya hati yang udah sakit, jangankan yang haram, ya, yang maksiat aja dibablas sama dia. Apalagi perbuatan yang haram. Sebagai contoh, khamr. Antum minum khamr hukumnya apa? Haram. Cuman di situ ada khamr alkoholnya 0,0001%. Kalau diminum nggak mabok. Hukumnya apa? Haram apa enggak? Ya, sebagian orang bingung, ini hukumnya apa ya? Tetap haram. Karena kalau yang sedikitnya memabukkan, yang banyaknya pasti memabukkan. Sebagai contoh yang lain. Ya, yang sempat ramai dukhan misalnya rokok. Rokok itu hukumnya apa? Ya, haram. Kalaupun nggak mau haram jadi syubhat. Betul ya? Kalau orang punya warok ditinggalkan nama dia. Ya, dan nanti mungkin kita bahas tentang hadis la darar wa la dirar berkaitan dengan perkara dukhan. Nah,